Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas masalah refleksi terhadap sumbu X beserta contoh soalnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian refleksi terhadap titik pusat O 0,0. 0,0 itu ada di sini. Nah, untuk yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Yang harus diketahui, refleksi terhadap sumbu Y jika suatu benda atau suatu titik kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y ini kita anggap sebagai cermin. Jadi pencerminan, maka sumbu Y ini kita anggap sebagai cermin. Nah, kemudian langsung saja sebelum masuk ke rumus kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya ada suatu benda terletak pada titik 2,3. Nah, misalkan ada benda terletak pada titik 2,3. Nah, misalnya titiknya di 2,3 dan Y ini adalah cermin. Dan Y ini adalah cermin. Di mana bayangannya? Secara logika, tingginya juga harus sama. Ya, jadi kalau Y ini adalah cermin, maka tingginya harus sama nih, harus sejajar. Seperti ini. Kemudian, jarak dari titik ke cermin itu akan sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Ini udah dapat sejajar, ini sejajarnya. Nah, setelah sejajar, syarat yang kedua itu jaraknya juga harus sama. Jadi ini ada dua satuan, maka di mana bayangannya? Bayangannya adalah 1, 2, karena jaraknya dari titik ke cermin, kemudian dari bayangan ke cermin harus sama. Ini ada 2, kemudian ini juga harus 2, maka 1, 2. Maka bayangannya di titik minus 2,3. Berdasarkan contoh ini, maka bisa kita rumuskan jika refleksi terhadap sumbu Y itu sama dengan, misalkan ada titik P, nilainya itu adalah X, Y. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah, lihat di sini, awalnya itu titiknya adalah 2,3 menjadi minus 2,3. Nilai apa yang berubah? Nah, nilai yang berubah itu adalah nilai X-nya. Awalnya itu adalah 2 itu positif, kemudian 2-nya menjadi negatif. Untuk nilai Y-nya, awalnya 3, di bayangannya juga tetap 3. Berarti nilai Y itu tidak berubah. Yang berubah adalah nilai atau tanda X-nya. Maka di sini menjadi min X, Y. Jadi awalnya X-nya positif menjadi negatif. Demikian juga sebaliknya. Jika X-nya negatif, maka menjadi positif di bayangannya. Sedangkan untuk nilai Y itu tetap. Kemudian untuk contoh kedua, misalkan. Untuk contoh kedua, kita misalkan titiknya adalah di sini. 3 atau titik yang lain yang lebih jauh, misalnya di sini. Titiknya adalah 5, minus 2.
Jadi titiknya 5, minus 2. Nah, jika Y ini menjadi cermin, jadi jika sumbu Y ini menjadi cermin, maka bayangannya berada di belakang cermin. Kemudian jarak dari titik ke cermin akan sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Nah, sekarang bayangan pada cermin datar itu akan sejajar. Bayangan dengan bendanya itu akan sejajar. Berarti nanti bayangannya berada di garis ini, di belakang cermin. Nah, kemudian jaraknya itu dari titik ke cermin dengan dari bayangan ke cermin harus sama. Sekarang kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka jarak dari bayangan ke cermin juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangannya menjadi minus 5, minus 2. Jadi minus 5, minus 2. Lihat di sini awalnya 5, minus 2 menjadi minus 5, minus 2. Nilai X-nya berubah. Awalnya dia positif menjadi negatif. Sedangkan untuk nilai Y dia tetap sama. Jadi P-nya tadi 5, minus 2. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksennya itu menjadi minus 5, minus 2. Nah, kalau udah tahu rumusnya seperti ini, kita tidak perlu menggunakan gambar lagi. Jadi tinggal misalnya ada titik P itu minus 3,4. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksennya itu menjadi awalnya minus jadi positif. Jadi minus 3 jadi positif 3, kemudian nilai Y-nya tetap 3,4. Kemudian misalkan ada titik P minus atau positif 10, minus 2 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksennya itu menjadi ini positif, maka menjadi negatif nilai X-nya, maka menjadi minus 10, minus 2. Mungkin seperti itu untuk refleksi terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya yaitu gimana kalau direfleksikan itu terhadap titik 0,0. Titik pusat 0,0. Gimana kalau cerminnya adalah titik pusat ini 0,0 yang tanda merah. Nah, simpelnya seperti ini. Misalkan ini cermin, kita berada di sini. Di titik 1,1. Misalnya kamu di sini di titik 1,1, kemudian titik 0,0 ini adalah cermin. Maka bayangannya ada di mana? Nah, dia harus sejajar nih. Kemudian jaraknya harus sama. Perhatikan jarak dari titik ke titik pusat. Ya, jaraknya satu satuan. Kemudian jarak dari bayangan ke cermin atau ke titik pusatnya juga harus satu satuan. Ini juga jaraknya harus 1. Maka bayangannya adalah di sini. Di titik min 1, minus 1. Maka kalau seperti itu, jika direfleksikan terhadap titik 0,0, maka misalnya ada titik P X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0, maka hasilnya P aksennya itu adalah ini awalnya positif 22, 1,1 direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, nilainya menjadi negatif keduanya. Berarti menjadi minus 1, minus 1. Jadi minus 1, minus 1.
Ya, jadi intinya adalah tanda yang berlawanan. Jadi kedua-duanya berubah tanda. Kalau dia negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Nah, contoh kedua misalnya. Contoh kedua kita ambil yang sederhana dulu. Jadi contoh yang kedua, misalkan titiknya itu adalah min 1,1. Misalnya titik awalnya itu adalah minus 1,1. Nah, kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0. Berarti bayangannya harus sejajar nih. Bayangannya nih. Kemudian jaraknya juga harus sama. Ini jaraknya 1 satuan. Kemudian jarak dari bayangan ke cermin atau ke titik pusatnya, karena refleksi terhadap titik pusat 0,0 juga harus 1. Maka ini jaraknya 1. Maka bayangannya menjadi 1, minus 1. Jadi jika direfleksikan terhadap titik 0,0, maka dia menjadi, setiap tandanya berubah menjadi 1, minus 1. 1, minus 1. Jadi yang X-nya awalnya dia negatif menjadi positif. Yang Y-nya awalnya positif, ini koma ya, yang awalnya positif menjadi negatif. Maka kalau seperti itu, nanti kita tidak perlu menggunakan gambar lagi dalam menentukan bayangannya. Jadi kita coba, misalkan ada titik P minus 10, minus 12. Ketika ini direfleksikan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi berapa? Menjadi 10,12. Karena sama-sama negatif, kemudian maka jadi sama-sama positif. Kemudian misalnya ada titik P berapa ya? 9,1 atau 9, minus 1 misalnya. Kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0. Maka bayangannya ya tanda yang berlawanan. Si aksennya itu adalah 9-nya positif, maka jadi negatif. Min 9, Y-nya minus 1. Minus 1 menjadi positif 1. Maka bayangannya jadinya minus 9,1. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk refleksi terhadap sumbu Y, kemudian refleksi terhadap titik pusat 0,0. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.